Oke, baik Pak. Dalam wawancara kali ini Iya. kami ingin mengulik nih Pak terkait eh, anggaran Kemenhan yang tahun demi tahun itu melonjak. Dan asumsinya adalah untuk peremajaan dan juga pengadaan alutsista dan hal-hal lain yang menyangkut dengan kepentingan militer dan prajuritnya. Dan mungkin dalam hal ini juga untuk mencapai MEF atau Minimum Essential Force. Iya. Nah, melihat hal ini apakah relevan Pak dengan anggaran Kemenhan yang jumbo dengan kebutuhan atau urgensi alutsista kita hari ini Pak? Seperti apa? Ya, yang namanya kau lihat ikut alur dalam pembuatan politik alutsista sebetulnya ya pada akhirnya memang ke anggaran berapapun jumlahnya yang dianggap visible gitu kan. Tapi yang jadi persoalan dari zaman sebelum Prabowo sampai sekarang, yang bulan Pak Prabowo jadi Menhan tuh saya lihat ada masalah yang kayak lingkaran setan dan selalu itu juga masalahnya. Jadi pertama di dalam penyusunan alutsista ya, pengadaan alutsista itu kan di negara maju mana di negara-negara maju besar maupun bahkan dunia ketiga yang udah relatif maju kayak Jepang, kayak Korea Selatan dan sebagainya selalu mengikuti 3 alur. Pertama, tren global apa yang sedang berkembang akhir-akhir ini atau kekinian ini. Nah, dari situ dibentuk yang namanya, oh kalau begitu ada pola ancaman seperti ini ya. Nah, pola ancaman itu menuntut adanya strategi pertahanan. Makanya kalau di Kemang ada namanya Strahan ya. Yeah. Nah, dari situlah strategi pertahanan itu dijabarkan ke sarana pertahanan. Nah, termasuk peralatan apa yang dibutuhkan mengikuti alur dari tren global, pola ancaman, lalu strategi dan sarana untuk mendukung itu. Ya termasuk tentu saja kalau bicara hardware-nya ya peralatan militer ya yang dibutuhkan. Apakah dia dari laut, tekanannya udara atau darat gitu kan. Nah, ini yang saya lihat perkembangan yang termasuk ketika Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, saya sebenarnya pribadi berharap ada satu ke arah alur itu. Tapi saya lihat tidak ada satu gambaran yang mengarah ke sana karena bahasa seperti peremajaan, alat militer udah kuno yang udah lapuk segala macam itu kan bukan sesuatu yang strategis itu apa. Contohnya begini, di saat Pak Prabowo masuk sebetulnya kan Riyamisa itu sudah menaikkan ada 11 unit pesawat Sukhoi itu. Yang itu kalau dilihat dari segi itu apapun ada masalah di situ ya. Tapi saya lihat sebagai ide dasar benar itu. Dalam pengertian pertama untuk menciptakan menghilangkan ketergantungan sama peralatan-peralatan alutsista militer yang selama ini memang dari zaman Pak Harto sampai reformasi itu terlalu condong tergantung ke barat gitu. Nah, ketika ada masalah ya contohnya terbukti tuh ketika soal Dili apa segala macam diputus pelatihannya, diputus embargonya, kalang kabut kita kan. Nah, itu ada bangun itu. Di samping itu saya waktu itu ingat misalnya kalau kita bicara politik alutsista, India itu kurang apa blok barat ya. Dia itu kan Commonwealth ya. Ada ikatan khusus dengan Inggris. Tapi beli S-400 ya dari Rusia gitu. Dia ada independensi. Turki begitu juga. Sistem anti pertahanan rudal atau S-400 juga itu. Kalau dia lebih ini lagi malah anggota NATO, bisa kok independensi. Nah, kita kok tiba-tiba waktu itu malah tidak jadi ketika Pak bisa diganti Prabowo, terus tidak ada perkembangan yang lebih ini. Tapi katakanlah oke, kalau itu proyek karena itu menteri lama atau apa, tapi kan harus ada dong alternatif apa yang misalnya skema dasarnya adalah politik bebas aktif itu juga tercermin di dalam pengadaan alutsista. Nah, yang kedua yang juga nggak kalah penting memang potensi ancaman atau pola ancaman ini sekarang ini sebetulnya tekanannya itu di darat, laut, udara, atau bahkan sekarang pada perkembangannya kan cyber gitu. Militer. Military cyber. Nah, itu kan itu saja mesti harus jadi tekanan untuk yang sifatnya memang ini non conventional weapon kan. Tapi fakta baik di negara baik Amerika, Inggris, NATO maupun Rusia apa juga menganggap ini hal yang krusial gitu. Lah kok kita malah seperti business as usual masih tetap menganggap
peralatan-peralatan konvensional gitu ya. Eh, Urgensi untuk pengadaan itu sebenarnya apa Pak di tengah-tengah jelang politik ini dan di tengah-tengah konstelasi konflik yang ada di Asia Tenggara atau di Asia Pasifik Pak? Perlukah untuk pengadaan alutsista yang cukup banyak itu? Nah ini yang saya tidak melihat ada satu perkara, misalnya ya memang semua kewenangan yang dalam konteks yang normal itu kan Menhan yang belanja, Okay. tapi kan usernya itu Mabes TNI. Oke. Nah antara Kemen dan Mabes TNI kan harus ada dialog, ada ini, karena yang betul-betul ngerti on the spot di lapangan itu kan Mabes TNI dengan 3 matranya itu. Oke. Oh perkembangan ini yang kita butuhkan ini Pak, patroli kapal-kapal patroli untuk menghadang piracy misalnya kan gitu di laut ya kan gitu-gitu. Nah, tekanan di sana. Misalnya dalam secara perkembangan ini piracy ketika ada terjadi ini udara udah bisa mendetek tapi kapalnya di bawah nggak siap, gimana nangkepnya gitu kan. Polisi lautnya aja kadang-kadang nggak terorganisir gitu kan. Nah, yang gitu-gitu itu kalau udah gitu, oh ya sudah begini ya, udah ya kalau gitu kita fokuskan tahun anggaran ini belanja itu misalnya gitu kan. Nah itu kan harus ada dong kayak gitu. Nah ini kan tidak ada. Jadi yang selama ini berkembang, TNI itu sebagai user dia nggak menentukan gitu. Tapi yang tetap terjadi adalah ya sebagaimana yang dulu-dulu. Lalu siapa yang mengendalikan? Ternyata bukan user TNI sebagai user, tapi broker. Nah ini kan. Nah ini kan waktu yang ribut-ribut antara dengan Ibu Koni dulu yang seperti itu, ya saya nangkep terlepas kontroversinya. Jangan cuma ganti server domain tetap ini. Menarik itu Pak, boleh dijelaskan detailnya Pak? Ya artinya masih tetap di dalam konteks ini aktornya berbeda, tapi kefungsian broker itu ini beli ini aja Pak, mantap ini. Nah gitu kan jangan ini tapi mantap ini tuh kebutuhan di TNI nggak, misalnya laut gitu. Pengalaman dulu beberapa kayak misalnya ketika Letjen Soeharto masih Danjen marinir kan pernah ngeluh kita butuhin kayak kapal itu tadi patroli kok malah dikasih yang barang yang mungkin oke, tapi nggak fungsional itu sebetulnya di dalam konteks itu tadi pola ancaman menghadapi tren yang di kawasan ya, kalau nggak global paling nggak di kawasan Asia Tenggara atau apa gitu, nggak cocok antara barang yang dibutuhkan dengan ini, karena kalau broker pikirannya kan selisih gitu kan. Nah itu selisih dari artinya project oriented mendahului program gitu kan, apalagi dari itu kalau udah project mendahului program juga mendahului strategi. Jadi kadang-kadang projectnya yang menentukan, ya udah kalau gitu programnya kau rumuskan lah ya, gambaran umumnya gimana yang supaya matching, padahal intinya udah dia duluin tentuin misalnya barang ini aja lah karena selisihnya bagus ini, nah gitu-gitu. Nah, bicara soal broker Pak, poin menarik di sini ada bocoran bahwa memang broker untuk pengadaan salah satu jet tempur, saya lupa di Prancis atau di Qatar, itu pesawat tempur bekas. Itu brokernya adalah purnawirawan negara setempat yang pangkatnya jenderal. Nah, melihat hal ini, kira-kira broker yang sepengetahuan Bapak spesifik namanya seperti apa Pak? Kalau misalnya yang ada di Indonesia, ataupun misal hal-hal yang menjurus ke sana terkait broker itu, atau maklar itu mafia? Ya kalau itu sebetulnya detailnya tentunya ada hal yang lebih ini ya, nggak sesederhana itu. Cuman dari perkembangan kayak Pak Habibie aja waktu itu kan, yang dari Jerman Timur itu kan, ternyata juga hampir sama problemnya. Jadi antara barang yang ditawarkan dalam realitanya ternyata barang ya dua tanda kutip rongsokan gitu kan, atau yang sudah tidak up to date lagi. Itu ya memang kita harus lihat itu ekses dari bagaimana broker itu menentukan policy dari alutsista itu. Nah, kalau otomatis kontrol ke dalam quality control di dalam proses pengadaan itu sendiri, jadinya ya biasanya diabaikan itu. Tapi kalau dengan dasar alur 3 tadi, tren global, pola ancaman, strategi dan itu otomatis dia akan menyiapkan tim juga menghindari
kemungkinan terburuk itu tadi yang mungkin sifatnya jatuh-jatuhnya emang penipuan apa segala macam, atau lebih parah lagi kalau emang dasarnya kong-kaling gitu. Tapi ini anggap aja sebagai pengandaian ya. Tapi intinya itu kalau memang dasar alur itu pasti akan tim yang tersusun, barisan formasi dan konfigurasi yang sampai produk itu dikirim ke sini dengan anggaran yang memang sudah ditentukan, benar itu cocok antara jumlah anggaran dengan kualitasnya gitu. Tapi kalau dalam konteks logika broker yang kayak gini-gini bukan hal yang mengejutkan saya kira. Oke, ini pertanyaan lanjutan Pak. Di satu sisi ada anggaran yang naik tahun demi tahun dan menyentuh puluhan triliun ya, sampai ratusan. Nah, di satu sisi pun ada realitas yang tidak sebanding dengan anggaran jumbo tersebut. Saya dapat kabar dari teman-teman di LSM bahwa untuk latihan di satuan Koramil misalnya, itu masih menggunakan senjata laras panjang yang sifatnya masih sangat konvensional dan klasik banget ya, nggak seperti negara-negara Malaysia atau Singapura. Dan di sisi lain, kita sampai sekarang masih mempunyai doktrin MEF, minimum accession force. Tapi sampai saat ini pun kita belum menyentuh ke target itu, masih di bawah itu. Nah, bagaimana Pak dengan anggaran yang cukup besar, tapi kok realitasnya nggak sebanding? Gitu. Ya, kalau dengan contoh tadi yang soal Koramil, apa kan sebenarnya menggambarkan masih tekanannya itu berorientasi darat itu masih kuat. Okay. Padahal kalau kita melihat ke essential military force tadi, itu biasanya tekanannya itu di laut dan udara. Berikut teknologi yang makin pesat itu, termasuk cyber war itu segala macam itu kan lebih kuat tekanannya di laut sama udara yang karena ini menyangkut ini juga atau memang bidang itu cyber ini kan. Nah, ini menggambarkan memang ini ya mau nggak mau menjadi pertanyaan besar visi atau politik pertahanan Kemhan sendiri seperti apa ini. Sementara kan dengan adanya Kemhan yang sudah terpisah dengan Panglima TNI sejak reformasi itu, harusnya itu saya bukannya menganggap bahwa Menteri Pertahanan itu harus mutlak sipil, tapi cara pikirnya itu ya harus orang sipil, harus kreatif, inovatif. Jadi bagaimana kayak Kennedy aja itu masak seorang Robert McNamara yang waktu itu CEO dari General Motor itu, kalau dipikir-pikir mengagetkan. Tapi karena orang CEO yang kebetulan dari satu yang namanya General Motor, biasa pikir out of the box. Dan Kennedy memikirkan itu, artinya bukan sipil juga nggak sembarangan gitu. Kalau sipil birokrat buat apa ya, macet juga. Tapi intinya itu biasanya orang-orang yang punya passion tertentu yang kebetulan kemudian bergerak di hal yang membuat inovasi kreatif itu kondusif pada dirinya, biasanya orang sipil dari latar belakang tertentu. Nah, ini kalau di Benhan ini ya kebetulan Pak Prabowo militer. Berapa kali kan juga sempat sipil. Ya, kayak Mas Yuwono Sudarsono dengan segala hormat mentor saya dulu di hubungan internasional. Tapi kalau ini ya kurang gitu, karena ilmuwan gitu. Karena ada hal-hal yang harus dobrak. Mungkin Pak Purnomo Yudhistiantoro ada lumayan itu untuk. Nah, cuman kan nggak terlalu jenius juga. Tapi intinya itu memang dari perkembangan ini bukan berarti anggaran itu perlu, karena perlu penekanan jelas perlu. Tapi itu tadi kan supaya tepat sasaran atau efektif, nggak hanya efisien, itu kan harus tahu betul kaitan konstelasi global, nasional, terlalu pola ancaman global dan regional ke nasional itu seperti apa. Nah, baru bicara tentang sarana pendukung dan melalui strategi kan dalam mewujudkan visi misi. Nah, disitulah baru ini. Dulu sempat ada buku putih pertahanan yang ngambang juga itu karena nggak menyentuh ke alur 3 tadi. Terakhir nih Pak, kekuatan pertahanan kita semenjak zaman Prabowo seperti apa sampai sekarang? Ya, kalau itu sebetulnya saya ingat debat kusir saya nangkap dulu antara Prabowo dengan Jokowi waktu Capres. Nggak ada ancaman nih, sementara Jokowi kan mengatakan nggak ada, ini kan nggak ada ancaman. Prabowo siapa bilang gini-gini. Nah, tapi saya kira dua-duanya kan nggak nangkap esensi yang sesungguhnya bahwa ya ini ada perang baru nih, bukan saja cyber war aja, tapi bagaimana sekarang ini bukan sekedar perang opini atau perang fisik ya, tapi perang pikiran.
Jadi walaupun ke militer pun kadang-kadang juga melibatkan mind war. Kalau musuh bergerak ke utara, apa yang ada di benak para pihak musuh itu, kok dia masuk ke utara? Itu beneran mau ke sana atau sebenarnya disepsi? Itu kan artificial intelligence pun nggak bisa jawab itu. Artinya mind war tuh pada akhir ya, walaupun teknologi cyber digital makin canggih dan pesat, tapi tetap pikiran manusia itu harus yang membaca, yang dari data yang melimpah ruah gitu. Nah, di dalam konteks ini Kemhan harus memikirkan dari dasar-dasar itu dulu dalam kerangka menyusun strategi atas dasar input dari tren global maupun pola ancaman tadi. Nah, military power kita seperti apa sekarang, Pak? Realnya, Pak? Ya, militer kita pada dasarnya status quo, stabil tapi nggak berkembang gitu. Jadi tetap intinya dalam tingkat tertentu memadai lah untuk pertahanan. Tapi masalahnya kan ketika bicara apalagi ekspektasi yang dikembangkan Prabowo adalah untuk pengembangan ini segala macam. Tapi kalau jatuh-jatuhnya cuman ini untuk peremajaan karena yang dulu udah tua atau apa, itu kan defensif dong berarti. Dan bukan defensif strategis juga, tapi cenderung yang dia udah lapuk tapi apa yang menjadi dasar urgensi dan kebutuhan gitu. Karena itu kan harus dibangun dari pemahaman yang nyata, yang jitu tentang tren global regional, pola ancaman dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam politik alutsista kalau terkait peralatan fisik gitu. Kalau dibanding sama negara-negara di ASEAN atau di Asia Pasifik, Pak, gimana posisi military power kita, Pak? Kalau di dalam konteks kuantitas sebetulnya ya nggak ketinggalan banget. Cuman masalahnya ini kan kalau di negara-negara kayak Malaysia, kayak Singapura apalagi itu tadi militer mereka, kalau saya kesan saya dia gambarannya Singapura aja lah. Panglimanya itu muda banget itu. Jadi ketemu sama Agus Subianto Andika itu kayak junior gitu. Padahal pangkat sama gitu. Jadi artinya itu gambaran tapak luar bagaimana mereka sebagai militer pun tidak konvensional dalam pikiran, karena muda itu mengandaikan kan ada inovasi, ada kreativitas itu. Oke, larinya nanti bisa aja ke peralatan tapi dasarnya itu ada pikiran out di luar kotak dulu gitu. Nah, ini yang saya lihat berkembang di Korea Selatan, di Jepang, apalagi bahkan di Cina sekarang yang katanya masih terpusat tapi saya lihat perkembangan inovasi dan kreativitas seiring visi program 4 modernisasi yang menyatukan iptek, pertahanan, pertanian dan industri, itu membuat kreasi-kreasi baru bagi saya termasuk di kemiliteran itu juga melibatkan industri dan iptek. Otomatis pikiran-pikiran yang di luar kotak itu dikembang. Nah, ini saya lihat problem di militer kita bukan di jumlah atau kuantitas dengan negara lain, tapi ketinggalan dalam menjabarkan profesinya itu gagal melampaui pengkhususan bidangnya. Jadi akhirnya rutinitas. Makanya tidak heran di Kemhan apa yang membuat bengkak dari dulu sampai sekarang bukan di dana pengembangan tapi dana rutin. Dana rutin. Ya, itu masuk akal, Pak. Sedikit saja, Pak, boleh disebutkan tidak kalau misalnya Prabowo mungkin Jokowi mengambil asumsi masih banyak ke conventional war, which is dimanapun misalnya di LCS, boleh disebutkan nggak, Pak, kira-kira konflik konvensional yang mengancam geopolitik atau integritas kedaulatan Indonesia, Pak, atau kedaulatan konflik yang ada di regional? Ya, masih tetap persoalan separatisme. Di dalam konteks ini yang paling ini memang Papua ya, yang kalau memang itu gerakan pada dasar skala pada akhirnya menjadi counter insurgensi, memang kan tentara harus mengembangkan apa yang disebut counter insurgensi, gerakan kontra pemberontakan. Nah, tapi kalau itu terjadi kan tetap ke peralatan yang itu kan ibaratnya yang harus bisa ditangani dengan senapan yang konvensional, tidak perlu harus dengan peralatan ini. Jadi intinya memang kembali ke urgensi dan kebutuhan tadi dengan anggaran yang segitu besar. Apa yang lagi saya dengar sekarang ada penambahan dengan 70 triliunan untuk pinjaman. Nah, ini kan Menteri Pertahanan harus didesak
baik di Komisi 1 maupun berbagai elemen masyarakat untuk menjelaskan mengklarifikasi urgensi dari dana yang segitu besar itu. Dengan itu tadi, mau nggak mau kita kan harus membongkar isi kepala para policy maker di Kemhan sendiri tentang itu tadi, bukan saja untuk apa, tapi yang utama itu bagaimana itu bisa dikembangkan untuk yang memang sesuai dengan urgensi dan kebutuhan dari TNI sebagai user. Oke, sebentar itu Pak. Terima kasih.